like my mother a lot because she helps me and looks after me. And she gives me food to eat and keeps me home. No, I remember my mother at home. Masih di Britania Raya, negeri yang satu ini memang tak ada habisnya untuk dikulik. Kota yang indah lengkap dengan sejarahnya selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi negara yang dijalankan secara monarki ini. Perjalanan kali ini saya mulai dari sebuah kota tempat kelahiran legenda sepak bola Inggris, Alan Shearer. Ya, Newcastle. Newcastle upon Tyne, sebuah kota cantik di utara Inggris yang berbatasan dengan Skotlandia ini, tak hanya menawarkan keindahan bangunan bersejarah, namun juga menjadi rumah bagi 6% atau 17.600 warganya yang muslim. Lantas bagaimanakah geliat kehidupan muslim di kota yang terbelah oleh sungai Tyne ini? Hari ini saya berjanji bertemu dengan seorang muslimah dari area Fenham, sebuah tempat di Newcastle yang banyak dihuni oleh para pelajar. Namanya Aisyah Abdul Hadi. Aisyah, Assalamualaikum. How are you? Alhamdulillah, how about you? Alhamdulillah, I'm fine, but I'm a little cold. It's really freezing. Ini adalah Aisyah, seorang muslimah dari Fenham from Newcastle. Hari ini Aisyah berjanji akan membuatkan masakan India untuk saya dan tempat sayuran menjadi tujuan pertama kami. Sebuah tempat yang luar biasa. Di Eropa, saya jarang menemukan toko yang menyediakan barang halal sebesar dan selengkap di sini. Hampir semua kebutuhan sehari-hari Muslim Newcastle tersedia di sini, mulai dari buah-buahan, sayur, daging segar, hingga makanan kalengan. Ya, sekarang kita udah dapat tomat dan bawang bombay, because we are gonna do what we will cooking Chickpea sauce with samosas. Oh, okay. Sambosa dengan saus chickpea. Puas belanja sayuran, selanjutnya kami akan membeli daging. Daging adalah hal yang terpenting dari supermarket halal. Berbeda dengan sayuran dan buah-buahan, daging membutuhkan proses yang sesuai dengan kaidah Islam untuk bisa dikonsumsi secara halal. So Aisyah, it's never been hard for you to find like the halal food here because you have like this really good supermarket near your neighborhood. Actually, we've been really lucky. I think in the last 10 years, lots of new shops have been opening, such as this one, and they do really cater for the Muslim population. So as you can see, you can in one shop you can get your halal meat, you can get your mashallah fruit, vegetables, and pick up your spices. Okay, so this is the best part of the shop, where we get loads of halal sweets for the children. Actually, for the adults as well. Really. I think everybody loves sweets. Yeah, because it's hard for you to find like the jelly in halal, you get the gelatin, and the halal ones. So these are nice ones. Untuk event hari ini, so this is for the Masjid Mania event for the kids. Kita akan beli cemilan untuk anak-anak dan mereka sangat suka jelly. Dan alhamdulillah di sini semua jelinya halal. Assalamualaikum. Saatnya memasak. Aisyah, Well done. Okay then, so I've turned the gas on. We're just gonna add some oil in it so we can fry it. Sebagai seorang muslimah keturunan India, Aisyah cukup mahir meramu berbagai bumbu dan rempah seperti bawang bombay, cabai hijau, dan kunyit. Have you heard about Indonesian cuisine? I have. We've got some Indonesian friends in the mosque, and they make really lovely pastries. And they made some meat dumplings and like sauce and pasta when I went last time.
Wanginya sudah mulai tercium, khas makanan India. Saat bumbu sudah mulai matang, terakhir masukkan kacang putihnya dan tunggu hingga mengental. Sambil menunggu, kami menggoreng sambosanya. Nah, sudah jadi. Ini adalah sambosa goreng dan saus chickpea. Okay, So we are done? The last thing we need to do is just add a bit of garnish on the top. So if you just go to the table here. Sentuhan terakhir adalah taburan tomat cincang dan daun ketumbar. Jadi ternyata cara makan sambosanya juga nggak langsung digigit gitu aja, tapi harus di crush, dipencet dulu, ditekan sampai agak terbelah dan lalu dikasih saus chickpea di atasnya. It looks really nice. Sambosa adalah penganan favorit dari India. Mirip dengan pastel di Indonesia, hanya saja diisi dengan daging kambing dan bumbu rempah-rempah. Would you like it? First time, but I present. Nah, ini ada satu lagi makanan unik dari India, namanya pani puri. Pani artinya air dan memang diisi dengan air. Dan ada kentang, juga ada kacang. Mari coba rasanya. Pani puri atau dikenal juga dengan nama Golgappa adalah salah satu menu vegetarian. I'm a little bit shocked at first, but it's maze. Yeah. Maze. Mazedar. Mazedar. Setelah puas menikmati menu India, Aisyah mengajak saya mengunjungi salah satu masjid tempat kaum Muslim Newcastle melakukan banyak aktivitas keagamaan. Newcastle memiliki 14 masjid yang tersebar di seluruh penjuru kota. Dan masjid yang akan kami datangi adalah Masjid Newcastle Central yang terletak di pusat kota. Sore ini ada acara Masjid Mania khusus untuk anak-anak perempuan dari usia 5 tahun hingga remaja. Okay, we've got some really special guests in the masjid today. So we've got Sister Nadila who's come all the way from Indonesia to see you girls. So I want you all to give her a really warm Masjid Mania welcome. Welcome to Masjid Mania! Yay! Yay! Assalamualaikum everyone. So I'm so happy to be here, meet you all girls, and I'm a journalist from Indonesia, and I'm here to make a story about you, about the Muslim girls. Okay, guys, so I think first of all, for our special guest, we have a special performance. Oh yeah? So if you're ready, Nadila, we'll do the performance. Of course. Okay then. So girls, your teachers at the back will be rehearsing with you, will have you in when they Jadi ini saya lagi ada di event Masjid Mania. Ini adalah sebuah event dari anak-anak Muslim di Farnham, Newcastle. Dan sekarang mereka akan menyanyikan sebuah nasyid khusus untuk menyambut kedatangan kita. Mereka membawakan nasyid tentang kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya yang tak terhingga. Nasyid ini mengingatkan saya pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan berbakti kepada ibu yang telah melahirkan kita. Menurut beberapa tafsir, dalam hadis tersebut Rasulullah mengutarakan pentingnya berbakti kepada ibu 3 kali lebih besar dibanding kepada ayah. So, like, can I ask you, how much do you love your mother? I like my mother a lot because she helps me and looks after me. And she gives me food Okay. and keeps me and gives me a home. Okay. And will you be sad if your mother is gone? Yeah. Yeah. Yeah, me too. I'm just gonna cry because of the nasyid. Really. Can we sing together for the last time from here? 1, 2, 3. Say Alhamdulillah. Thank you Allah. Thank you Allah for my mother. Okay. Sedih bang.
Langsung ingat mama di rumah. Yeah. No, I remember my mother at home. Okay. Can we go on? Kegiatan Masjid Mania ini diadakan 2 kali setiap minggu. 1 hari khusus anak perempuan dan 1 hari khusus anak laki-laki. Anak-anak diberi kegiatan menarik seperti membuat hiasan dari lilin dan membuat kartu ucapan dari kertas dan karton warna-warni. So this Masjid Mania event is really wonderful. Yeah. Why the name has to be Masjid Mania? We want them to come up and have fun, so that we want them to love coming to the masjid, and we want to show them that Islam can be fun as well, and the masjid should be a place where all children and adults are welcome. So that's why we thought of this idea. Masya Allah, anak-anak memang baik diajarkan untuk mencintai masjid sejak dini agar ketika dewasa nanti mereka tetap dapat meramaikan masjid dan menggaungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. I learned how to make decorate different candles and make cards with cardboard and tissue paper. And we read different stories, and if we got the questions right, we got prizes. Tenggelam dalam hangatnya suasana bersama anak-anak, saya terdorong untuk memberi mereka hadiah. Nah, jadi sekarang saya akan melemparkan 2 buah pertanyaan sebagai kuis dan kedua pemenangnya akan mendapatkan hadiah. So, are you ready, girls? Yeah. So the first question is there anybody who can tell me the name of the first and the last surah on the Quran? Yeah, you. An-Nas for the? Okay. Begitu semangatnya anak-anak ini menjawab pertanyaan saya. Walaupun masih ada beberapa yang belum tepat menjawabnya, namun mereka sangatlah antusias. Allahumma baslika Abdullahi. Yay! Husna wins! The people of Makkah requested the Prophet peace upon him to show them a miracle. And this is the miracle. Selain Masjid Mania, Newcastle Central Mosque juga punya kegiatan khusus untuk muslimah dewasa. Sister Studies namanya. Dalam kegiatan ini, Aisyah selalu mengajarkan tafsir Quran kepada sesama muslimah yang tinggal di Newcastle dan sekitarnya. Sebagai ketua dari perkumpulan Sister Studies, Aisyah punya pemahaman yang cukup dalam tentang Al-Quran. Sebulan sekali, Sister Studies juga mengadakan kegiatan khusus. Kali ini adalah International Night, di mana anggota Sister Studies datang dan menampilkan budaya dari masing-masing negara asalnya. Ramai sekali, setiap anggota datang dengan mengenakan pakaian dan kulinernya yang khas. So this is the international event that you've been talking about. This is really awesome. Yeah. So what we try to do is once every month we do different social events for the ladies. So as well as studying, they get to have a bit of fun, bring their children to the mosque and really relax. So today is International Evening, based on the ayah of the Quran, Surah Hujr, verse 13, where Allah said He created people within different nations and tribes, so we can recognize one another, but it doesn't matter in the sight of Allah. Allah only looks at the person who's the most righteous. So as you can see, the ladies responded really well. They're all really excited. So I have like this Bangladesh traditional food. Yes. And the sister here is having a sari put on as well. Oh, so we can also try the traditional clothes. Jadi kita bisa coba baju tradisional dan juga coba makanan tradisional ini. This really smells good. Masya Allah, indahnya menyikapi perbedaan dengan saling mengenal. Tak peduli dari bangsa mana kami berasal, kami menjadi satu dalam Islam. Ada Bangladesh, India, Pakistan, dan Guinea. Dan kini piring saya sudah hampir penuh dengan makanan khas dari masing-masing negara. Saya punya biryani dan egg buna dan juga kentang. Do you want to try?
Hanyut dalam suasana keberagaman, tiba-tiba saya ditawari untuk mengenakan sari, yaitu pakaian yang biasa dikenakan oleh wanita India. Kesempatan yang tak boleh ditolak. Alhamdulillah, sungguh pengalaman yang mengagumkan bertemu saudara-saudara muslimah dari Newcastle. Hari pun berganti. Perjalanan saya lanjutkan ke wilayah yang terletak di perbatasan Inggris dan Skotlandia. Berjarak 90 km dari Newcastle, Jedburgh selalu menjadi mimpi saya untuk bisa dikunjungi. Karena saya akan bertemu dengan satu sosok yang sangat mengagumkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Yvonne, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you? I'm fine. I'm sorry I'm really late at night. Come on in, just go straight down the corridor. There is my husband, Samir. Samir, Hi, this is Samir. Nadila. Assalamualaikum. Fine. How you doing? I'm fine. And I'll Your take you living to room is your... really beautiful. Jedburgh dan keramahannya mengantar saya tidur malam ini. You're very welcome, but it's an early start tomorrow because we have to get up to feed the animals. Okay, thank you so much. Good night. Good night, Salam. Salam. Pagi datang. Di Jedburgh, matahari baru terbit pukul 7 pagi. Dan pagi ini, Yvonne dan Samir suaminya sudah bersiap untuk sarapan. Yvonne Ridley adalah seorang wartawan senior dari Inggris. Pada tahun 2001, dia sempat ditangkap oleh Taliban saat ia sedang melakukan liputan di Afghanistan. My daughter Yvonne to endure through her nightmare ordeal. Yvonne disandera selama 11 hari dan dibebaskan setelah berjanji untuk membaca Al-Quran. Dua tahun setelah dilepas oleh Taliban, Yvonne mengucap 2 kalimat syahadat dan menjadi seorang Muslim. Selain menulis, Yvonne juga merawat ternaknya setiap hari. Ya, Yvonne memiliki puluhan burung merak. Selain ada 20 merak, Yvonne juga memelihara angsa dan domba yang ia rawat bersama suaminya. Jadi ternyata Yvonne punya farm besar dan isinya banyak merak, ada domba. Tinggal jauh dari perkotaan tidak jadi penghalang bagi Yvonne dan keluarga dalam hal memenuhi kebutuhan, terutama daging halal. Wanita kelahiran tahun 1958 ini sudah puluhan tahun menjalani profesi sebagai wartawan. Hingga kini ia kerap membuat investigasi terhadap kasus-kasus kemanusiaan di Timur Tengah dan negeri Islam. Jadi Yvonne Ridley ini punya pengalaman yang sangat berharga karena beliau sempat ditahan oleh Taliban. It was in 2001. Yes, that's right. Just after the events of 9/11. Oh, okay. So jadi dia bikin buku ini. You just wrote this in 6 days after you were released. Yeah. And what is the most memorable experience you had? And I was still terrified. I had thought about it. But anyway, so there was a knock on the door. And I opened it, and there standing in front of me was a man who made my blood run cold, because for 6 days I had avoided talking about religion, and there in front of me was a religious cleric. He had a light on his face, but it wasn't a light shining in, it was a light shining out. And I'm looking thinking,
is he wearing cosmetics? Is this makeup? You know, what is this light that's coming out? Of course, I found out later, some months later, when I spoke to my first Muslim audience, that this was the nur, the natural light that emanates from somebody who's particularly pious. And I've seen nur on people's faces before, but not to this degree and intensity. Ia sangat bersyukur, justru dari sanalah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون. Yvonne adalah sesosok wanita tangguh, ramah, punya wawasan yang sangat luas dan mencintai Islam. Kini di rumah antik berusia 500 tahun ini, Yvonne dan suaminya Samir menghabiskan waktu bersama sambil tetap memperdalam kehidupan barunya sebagai seorang muslimah. Yvonne, thank you so much for having me at your lovely house, and I hope that your thoughts and your experience can be shared to our people and be inspiring. So I hope Allah always bless you from today and until the end. Thank you. Yeah, thank you. It's been great. It really has. I have this little souvenir. Oh, alhamdulillah, thank you so much. Of course, mashallah. Oh, Thank you. so sad to say goodbye.